Bismillah, aku adalah delegasi terakhirmu. Imam Qurtubi merawayatkan dalam sebuah riwayat bahwa salah seorang nabi pernah berkata kepada malaikat maut alaihissalam, "Tidakkah kamu mempunyai delegasi yang mendahuluimu supaya manusia bersiap-siap atas kedatanganmu?" Lalu malaikat maut menjawab, "Benar, demi Allah," jawab malaikat maut. "Aku bahkan punya banyak sekali delegasi, yaitu berupa macam-macam gangguan, penyakit, dan uban yang ada di kepala. Berbagai hal yang menyedihkan dan berkurangnya pendengaran dan penglihatan. Jika orang yang ditimpa hal tersebut tidak mau bertobat, maka tatkala aku datang hendak mencabut nyawanya, maka aku menyeru kepadanya, 'Bukankah aku telah mengirimi kepadamu sebelum kedatanganku, yaitu delegasi demi delegasi dan peringatan demi peringatan? Dan ketahuilah, aku adalah delegasi terakhirmu. Tidak ada lagi sesudahku, dan aku adalah peringatan terakhirmu. Tidak ada satu hari pun di mana matahari terbit dan terbenam, melainkan malaikat maut menyeru, 'Hai orang-orang yang telah berumur 40 tahun, inilah saatnya kalian mengambil bekal selagi kalian masih berakal. Anggota tubuh kalian masih kuat. Dan hai orang-orang yang telah berumur 50 tahun, telah dekat saatnya kalian memetik dan memanen. Dan wahai kalian yang telah berumur 60 tahun, kalian telah melupakan hukuman Allah dan melalaikan atas firman Allah Ta'ala yang telah disebutkan dalam surat Al-Fatir ayat 37. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu dan dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir? Dan bukankah telah datang kepadamu An-Nadhir, pemberi peringatan?" Kemudian ada sebuah riwayat lain yang dinukil dalam kitab Tazkirah oleh Imam Qurtubi yang menceritakan percakapan antara Allah Ta'ala dengan malaikat maut. Suatu ketika Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kamu pernah menangis ketika mencabut nyawa anak cucu Adam?" Maka malaikat maut pun menjawab, "Aku pernah tertawa, pernah menangis, dan pernah juga terkejut." Lalu Allah bertanya lagi, "Apa yang membuat kamu tertawa?" Malaikat maut berkata, "Ketika aku bersiap-siap mencabut nyawa seorang yang aku melihatnya dia berkata kepada pembuat sepatu, agar dibuatkan sebuah sepatu sebagus mungkin, sebaik mungkin, supaya bisa dipakai selama setahun. Lalu aku tertawa, karena belum sempat orang itu memakai sepatu yang dipesannya, aku telah mencabut nyawanya." Lalu Allah bertanya lagi, "Apa yang membuat kamu menangis?" Lalu malaikat maut menjawab, "Ketika aku hendak mencabut nyawa seorang wanita hamil di tengah gurun pasir dan yang hendak melahirkan, maka aku menunggu sampai bayinya dilahirkan. Lalu aku mencabut nyawanya. Aku menangis karena mendengar tangisan bayinya, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kelahiran bayi tersebut." Lalu Allah Ta'ala bertanya, "Dan apa yang membuat kamu terkejut?" "Aku terkejut ketika hendak mencabut nyawa salah seorang alim ulamamu. Aku melihat cahaya yang terang menderang dari kamarnya. Setiap kali aku mendekat, cahaya tersebut semakin membuat mataku silau, seolah-olah mengusirku. Lalu aku mencabut nyawanya beserta cahaya tersebut," jawab malaikat maut. Kemudian Allah bertanya lagi, "Apakah kamu tahu siapa laki-laki tersebut?" "Tidak ya Allah," jawab malaikat maut. "Sesungguhnya laki-laki itu adalah bayi dari ibu yang kau cabut nyawanya di gurun pasir yang gersang. Dan akulah
yang menjaganya. Dari kisah-kisah tersebut, bisa kita ambil hikmahnya bahwa malaikat maut bisa datang kapan saja dan tidak menunggu kita siap atau tidak. Allahu a'lam.